Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dari kelas 11-2. Nah, kali ini kelompok kami akan menunjukkan, mempraktikkan cara menguji asam dan basa. Tujuan kami melakukan praktikum ini untuk mengetahui larutan apa saja yang termasuk dalam asam dan basa. Tapi sebelum ke video praktiknya, kita harus tahu apa sih asam dan basa itu? Bukannya asam itu buah yang digunakan untuk memasak, dan basa itu saat kita terkena air. Eits, pernyataan itu tidak benar dan tidak salah ya teman-teman. Tapi dalam ilmu kimia, asam dan basa mempunyai pengertian lain loh. Teman-teman, daripada kita semua bingung, langsung saja kita simak materi berikut ini. Asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ atau proton dalam larutan, sehingga meningkatkan konsentrasi ion H+ dan membuat larutan bersifat asam. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- atau hidroksida dalam larutan, sehingga meningkatkan konsentrasi ion OH- dan membuat larutan bersifat basa. Teman-teman penasaran gak sih sama larutan apa saja yang termasuk dalam asam dan basa? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video praktikum berikut ini. Nah, yang pertama yaitu soda kue. Soda kue ketika diuji menggunakan indikator buatan yaitu kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan, maka ia akan berubah berwarna merah. Sedangkan pada kertas lakmus biru, dia tetap berwarna biru. Yang kedua yaitu vitasimin. Ketika diukur menggunakan pH indikator universal, dia berada pada pH 4. Dibandingkan dengan kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Dan jika diuji menggunakan metil orange, dia akan berwarna oranye, dan jika diuji menggunakan BTB, dia akan berwarna kuning. Yang ketiga yaitu cairan kromat. Ketika diukur menggunakan pH indikator universal, dia berada pada pH 9. Dibandingkan dengan kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi warna biru, dan kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Dan jika diuji menggunakan metil orange, dia akan berwarna kuning, dan jika diuji menggunakan BTB, dia akan berwarna biru. Yang selanjutnya yaitu air garam. Ketika diukur menggunakan pH indikator universal, dia berada pada pH 6. Dibandingkan dengan kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, dan kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Jika diuji menggunakan metil orange, dia akan berwarna jingga, dan jika diuji menggunakan BTB, dia akan berwarna hijau. Selanjutnya yaitu HCl. Ketika diuji dengan kertas lakmus merah, dia akan berwarna merah, dan jika menggunakan kertas lakmus biru akan berwarna merah. Pada pengukuran pH universal, ia berada pada pH 0. Jika diuji menggunakan metil orange, dia berwarna merah, dan jika diuji menggunakan BTB, dia akan berwarna kuning. Selanjutnya yaitu amonia. Ketika diuji dengan kertas lakmus merah, dia akan berwarna biru, dan jika menggunakan kertas lakmus biru, dia akan berwarna biru. Pada pengukuran pH universal, ia berada pada pH 10, dan jika diuji menggunakan metil orange, dia berwarna orange, dan jika diuji menggunakan BTB, dia akan berwarna biru keras.
Selanjutnya yaitu NaOH. Ketika diuji dengan kertas lakmus merah, dia akan berwarna biru. Dan jika menggunakan kertas lakmus biru, ia akan berwarna biru. Kurang lebih sama ya pada yang tadi. Dan pada pengukuran pH universal, dia berada pada pH 14. Dan jika diuji menggunakan methyl orange, dia berwarna orange. Dan jika diuji menggunakan BTB, dia akan berwarna biru. Selanjutnya kita uji menggunakan indikator alami. Yang pertama yaitu HCl menggunakan ekstrak kunyit. Yang kemudian dia tetap berwarna kuning. Kemudian jika kita menggunakan ekstrak bunga sepatu, dia akan berwarna merah. Selanjutnya yaitu amonia. Kami uji pertama menggunakan ekstrak kunyit. Ia akan berubah warna menjadi warna merah. Dan ketika kami menggunakan ekstrak bunga sepatu, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, kalau NaOH ini ketika kita uji menggunakan ekstrak kunyit, dia akan berubah warna menjadi coklat. Dan jika diuji menggunakan ekstrak bunga sepatu, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, di sini cuka ketika diuji menggunakan pH indikator universal, dia berada pada pH nomor 2. Dan ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah, tetap berwarna merah. Dan jika menggunakan kertas lakmus biru, dia akan berubah warna menjadi warna merah. Kalau yang ini yaitu air sabun yang diuji menggunakan ekstrak kunyit. Dia akan tetap berwarna kuning tanpa mengalami perubahan warna. Sama dengan menggunakan ekstrak kunyit, air sabun yang diuji menggunakan ekstrak bunga sepatu juga tidak mengalami perubahan warna, yaitu tetap berwarna merah. Selanjutnya yaitu air jeruk menggunakan ekstrak kunyit, yaitu tetap berwarna kuning. Sama juga halnya dengan menggunakan ekstrak bunga sepatu, yaitu berwarna merah. Selanjutnya yaitu pasta gigi yang diuji menggunakan ekstrak kunyit akan berwarna orange. Sedangkan yang diuji menggunakan ekstrak bunga sepatu akan berwarna keruh atau abu-abu. Berikutnya yaitu cuka yang akan diuji menggunakan ekstrak kunyit. Dia akan berwarna kuning, dan jika menggunakan ekstrak bunga sepatu, dia akan tetap berwarna merah. Kalau yang ini pengganti Yoyisi ya teman-teman. Yakult yang diuji menggunakan ekstrak kunyit akan cenderung berwarna kuning, dan jika diuji menggunakan ekstrak bunga akan cenderung berwarna merah. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah menyaksikan video-video praktikum tadi. Tapi jika teman-teman dengan teliti mendengarkan, pasti terdapat satu kesalahan. Kira-kira kesalahannya apa ya? Yuk kita bahas sedikit. Ada
sedikit ketidakkonsistenan pada hasil air sabun jika dibandingkan dengan data indikator buatan. Data indikator buatan tertulis bahwa air sabun memiliki pH 8 dan mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Ini artinya air sabun bersifat basah. Data indikator alami adalah air tertulis menghasilkan warna kuning pada kunyit dan merah pada bunga sepatu. Namun, secara teori, jika bersifat basah adalah pH 8, seharusnya pada kunyit warnanya agak jingga atau gelap, dan pada bunga sepatu warnanya hijau atau ungu. Hasil kuning dan merah biasanya untuk zat asam. Yang kedua yaitu pada air garam. Pada data tertulis air garam memiliki pH 6, lakmus merah tetap merah, dan lakmus biru tetap biru. Namun, secara teori, air garam atau NaCl adalah garam netral dengan pH 7. Namun, hasil pH 6 dalam praktikum sangat sering terjadi karena pengaruh kualitas air atau kontaminasi alat. Pada data terdeteksi asam kuat yaitu HCl dengan pH 0, basa kuat NaOH dengan pH 14, dan asam organik yaitu cuka, air jeruk, Yakult, Vitasimin dengan pH 2-4, basa lemah yaitu amonia, Promak dengan pH 9-10. Nah, selesai sudah video praktikum dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat merasakan manfaat dari video kami ini, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya karena terdapat banyak kekurangan dalam video praktikum kami. Mungkin lewat ini dapat menjadi refleksi diri bagi kelompok kami supaya dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.